wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, sahibal fadilah Ad-Doktor Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Al-Hafiz, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang, sahibal fadilah Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran LP3IA Narukan Kragan Rembang. Yang kami hormati Bupati Pekalongan Bapak Haji Asif Kholbihi SH MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Dr. Anda Hajah Hindun MH. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan Bapak Dr. Andes Haji Rozikin Zaman MAG. Yang kami hormati Kapolres Pekalongan AKBP Bapak Aris Tri Yunarko SIK MSI. Yang kami hormati Rektor IAIN Pekalongan Bapak Dr. Haji Ade Dede Rohayana MAG beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan Bapak Dr. Haji Sugeng Solehuddin MAG beserta Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Dan Gus Ghafur, mudah-mudahan segala hal yang kurang ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Gus Baha dan Gus Ghafur. Dan dalam kesempatan ini juga sekali lagi saya atas nama pimpinan tentu sangat bersyukur sekali beliau berdua bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, karena kita tahu beliau berdua ini adalah orang yang sangat sibuk, orang yang acaranya sangat banyak sekali, tetapi di sela-sela kesibukan beliau berdua bisa meluangkan waktu untuk hadir tengah-tengah kita semuanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga saya berharap kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang Pekalongan khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mohon nanti bisa mengikuti acara ini dengan khusyuk, ya, dengan sebaik-baiknya, agar nanti ilmu yang akan disampaikan oleh Gus Baha dan Gus Ghafur ini bisa kita terima dengan baik dan bisa kita laksanakan semuanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa, karena yang terpenting adalah nanti materi yang akan disampaikan oleh Gus Baha dan Gus Ghafur. Tentu acara studium general yang dilaksanakan oleh IAIN Pekalongan khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan alhamdulillah perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin semua, terutama Gus Baha dan Gus Ghafur, bahwa IAIN Pekalongan ini sekitar kurang lebih 5 tahun terakhir ini memang mendesain kuliah umumnya itu agak berbeda, Pak, dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kuliah umum kita ini lebih kepada sifatnya itu orasi-orasi ilmiah dan lain sebagainya, tetapi kita memang ingin kuliah umum itu selain ada orasi-orasi ilmiah, kajian-kajian ilmiah, juga lebih didekatkan kepada pendekatan spiritual, kepada mendoakan agar putra-putri kami, para mahasiswa-mahasiswi kami di dalam nanti menempuh kuliahnya itu tidak sekedar mencari kecerdasan intelektual saja, tidak hanya sekedar mengisi akalnya saja dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga kami berharap putra-putri kami, mahasiswa-mahasiswa yang Pekalongan itu juga punya kekuatan yang dalam hal spiritualitasnya, dalam hal kerohanian
kerohaniannya. Oleh karena itu kami mohon selain nanti dibekali dengan materi-materi ilmiah dari Gus Baha dan Gus Gopur, juga mohon nanti ikut mendoakan putra-putri kami, mahasiswa-mahasiswa kami, agar di kemudian hari itu bisa menjadi Gus Baha di masa-masa yang akan datang, akan bisa menjadi Gus Gopur di masa-masa yang akan datang. Ini harapan. Di hadapan kita telah hadir dua orang tokoh yang kita semuanya nanti wajib mendengarkan, wajib ngaji, karena ngaji itu adalah sebuah kewajiban kita yang tanpa batas. Saya hadir di sini diserai tugas yang nggak enak ini. Apa tugasnya? Moderator. Moderator itu kan tukang ngatur ya. Masa hari ini saya harus ngatur kiai? Kan nggak boleh. Kiai kok diatur-atur, itu nggak boleh. Makanya kami hanya ingin cerita saja sebuah perjalanan kenapa kami bisa menghadirkan Gus Baha dan Gus Gopur ada di sini. Tentu perjalanan yang sangat lika-liku, penuh macam-macam lah. Bagaimana tidak, satu saat kami datang mau sowan ke Gus Gopur, tapi agak kemalaman, diantarkan oleh Gus Tabik, agak kemalaman, sehingga Gus Tabik tidak berani. Seandainya kok seperempat jam saja sebelumnya saya berani mengantar, tapi karena sudah terlambat seperempat jam, ya nggak berani. Sampai akhirnya kami harus menginap di Suluke di Hotel Malindo. Ya saya nggak tahu itu hotel apa kan gitu, kelihatannya agak gimana kan gitu, agak angker gitu. Tapi bagaimana tidak, kami harus mendapatkan kepastian dari beliau, dan alhamdulillah kepastian itu kami dapat dari Gus Gopur. Setiap saat, setiap detik kami selalu was-was karena kami tidak bisa mengontak Gus Baha. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya sudah melihat, sudah meriksani kehadiran beliau berdua, yang mungkin saya tidak akan berlama-lama lagi karena saya serahkan sepenuhnya urusan tema, urusan apapun. Saya yakin kiai-kiai itu sudah sangat tahu apa kebutuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama Rasul, Bapak Rektor dan semua jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bupati dan atau utusan yang saya hormati, utamanya Gus Gopur, ini teman saya juga, guru kita semua yang saya hormati. Ini mau penguatan apa ya? Tema hari ini penguatan, katanya penguatan keilmuan, spiritualitas dan sebagainya. Saya tadi moderatornya sudah agak baik, nggak berani ngatur kiai, tapi ternyata perilakunya tetap ngatur, artinya ya tetap dosa. Jadi saya ini termasuk kiai yang fanatik, jadi di mana-mana yang namanya orang tua itu nggak boleh diatur. Saya sampai tadi malam nggak yakin kehadatan, karena saya ini kiai betul itu harus punya keyakinan besok itu tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi wama tadri nafsu mada taksibu. Kalau KIN itu cari kepastian, itu sesat gitu. Karena manusia itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi semoga ini tobat bareng-bareng. Jadi beda, ilmunya kiai itu beda. Ilmunya kiai itu saya sampai sekarang itu acara apapun seriusnya saya tetap nggak mau janji, karena saya pegang konstitusi wama tadri nafsu mada taksibu. Tapi manajemen modern mengharuskan kita ini dipaksa agak-agak sekuler. Terus saya minta kepastiannya, besok bisa datang enggak? Saya bilang saya ini kiai, bisa saja saya mati ya. Karena ini kan satu acara di mana kita harus jujur. Kalau di dunia kiai, apalagi di dunia wali, itu membayangkan besok bisa melakukan sesuatu itu bagian dari degradasi. Karena Nabi pesennya sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang berpamit. Jadi kalau sholat subuh bayangkan nggak sampai duhur, nggak sampai
asar dan sampai maghrib. Saya lama sekali daftar di dunia itu, saya jiwai. Kemudian gara-gara yayan itu saya dipaksa agak mundur jadi orang modern yang dimanage, diatur, dikenalkan dunia yang saya tidak tahu. Tapi ya sudah karena ini umatnya Rasulullah SAW ini tak. Saya pernah juga UGM itu sampai hari 2 tidak satu, sampai 2 minggu 3 minggu saya bilang nggak iya. Sampai saya di Jogja ditemuin, terus pokoknya nanti setelah pulang dari UI tolong mampir ya, karena di hari yang sama. Tapi kalau dengan bilang besok saya ada janji kan, karena saya dari UI mampir isi di UGM. Setelah saya menerangkan seperti ini, yang mereka terima. Kenapa mereka terima? Begini rumus saya, mereka kan sudah tahu ilmunya mereka, jadi mereka butuh ilmu saya. Kalau saya basa-basi berarti saya menerangkan ilmu yang sudah dipunyai. Makanya saya cerita di sini jujur, saya justru nggak boleh cerita bahwa kepastian itu baik. Yang benar adalah ketidakpastian. Saya jelas, saya hidup ini kalau di dunia, saya pernah bilang ke rektor UI begini, Pak, kiai itu harus ada yang kayak saya. Kalau belajar agama seperti kampus itu kan orang mau tanya bab-head, daftar dulu, registrasi dulu, baru nyari fakultasnya. Setelah ketemu nyari dosennya. Itu kapan tahu bab-head? Tapi kalau sama kiai kan enggak, saya sering ketemu orang di jalan. Terus mau tanya apa? Istri saya, anak saya ini head sudah 6 hari Januari, tapi setelah Februari kok sampai 10 hari. Maret sampai 10 hari, yang head yang mana? Ya yang 6 hari saja, yang lainnya ke istihadah, kembali ke mutadah, langsung selesai. Itu nanti kalau semuanya model kampus, daftar dulu, bayar dulu, dijadikan registrasi dulu. Jadi yang menguatkan agama itu kiai-kiai yang nggak jelas kayak saya ini. Jadi waktunya bebas, tanyanya di mana saja boleh. Kalau tanya Pak Komedi, nanti temuin saya di kantor. Setelah ditemuin karena agak bidangnya, siapa yang menangani ini? Cari dosen syariat. Siapa yang ahli fikih? Dicari lagi. Jadi memang menurut saya dengan Gus Zofur ini duet yang baik. Beliau sudah modern manajemennya. Saya akan tidak modern sampai mati, ini sudah kita jelaskan. Sehingga saya punya kitab, namanya Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu beliau berkomentar begini. Suatu saat kebaikan itu profesi. Saya pernah ngomong ini di depan para dosen UI. Resikonya profesi begini. Misalnya kalau tim SAR Jakarta datang ke Pekalongan, ada orang tenggelam. Ini kan nggak wilayah saya, ya. Karena tugasnya hanya di Jakarta. Lama-lama bagian kebakaran juga gitu. Ada kebakaran di Pekalongan itu tidak tugas saya kan tugasnya di Semarang. Nah bayangkan kalau agama seperti ini, dia di kampus dosen yang kakak, setelah pulang dia tidak berperilaku sebagai dosen. Pramugari senyum di pesawat, setelah di rumah nggak pernah senyum, karena senyumnya profesi. Kan? Begitu juga kebaikan. Gitu. Kalau Indonesia semua begitu, maka kita kehilangan stok sekian kebaikan. Tapi barokahnya orang-orang yang di jalan, ada kecelakaan langsung nolong. Barokahnya kiai-kiai yang di jalan-jalan, ada orang tanya langsung dijawab. Barokahnya kebaikan yang ditanamkan kiai-kiai, ada orang tenggelam tanpa ada yang menugaskan juga langsung ditolong. Jadi konstitusi ilmu yang dibawa para kiai, bahwa ketika ada satu kebutuhan mendesak dan yang tahu hanya kamu, maka ta'ayyana alaika, ini menjadi berdoain bagi kamu. Nggak usah tugas-tugas teritorialan, nggak ada. Ini penting saya utarakan supaya ilmu yang profesional itu harus dibawa ilmu yang masih samawi. Kalau kita pakai teori-teori tugas ya tadi, orang belajar agama harus daftar dulu, registrasi dulu, masuk fakultas apa baru dapat ilmu. Sementara kalau ke kiai langsung tanya, langsung dijawab. Saya beberapa kali dia pertanyaan itu di jalan. Makanya dalam dunia khazanah kiai itu harus berdampingan sama kampus, kampus juga harus berdampingan dengan kiai karena repot. Kalau ada orang sakit misalnya mendesak karena hari Setu tutup, Ahad tutup, Senin baru ditangani, bisa sudah mati kan. Makanya kalau dalam dunia kiai ada contoh ini untuk mahasiswa-mahasiswi. Ada orang mau masuk Islam, pamit seorang ustadz atau kiai, Pak,
kiai saya ajarin syahadat. Kemudian kata kiai tadi, ngomong-ngomong kok binarak ngeteh dulu, atau ngopi-ngopi dulu, atau apalagi bilang mandi dulu. Itu di bab murtad, ini agak ekstrim ya. Itu kiai tadi itu dianggap murtad. Di bab murtad, memang agak ekstrim. Alasannya ada pembiaran sekian menit dalam kekafiran yang kiai tadi bisa menghilangkan saat itu. Jadi kalau ngetehnya 10 menit, berarti ada status kekafiran yang kiai ini ikut terlibat karena pembiaran. Nah itu kalau 10 menit tadi si kafir tadi mati, matinya masih berstatus kafir gara-gara pengeteh dulu. Jadi harus halang dan fauran. Karena dianggap li'annal ibqa alal kufri kufrun, dia kiai tadi dianggap terlibat dalam ibqa alal kufri. Jadi artinya begini ya, ilmu-ilmu seperti ini harus kita jaga. Itu ibarat ada orang kecelakaan di pinggir jalan, kita dalam posisi tidak ideal, misalnya pakai celana kolor atau celana pendek, ya tolong dulu saat pakai baju dulu baru kamu tak selamatkan. Itu bahaya, nanti bisa kelimbes truk lain. Nah, kekafiran itu lebih ekstrim ketimbang itu semua. Sehingga dalam fikih disebut harus fauron. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, itu harus diajari tauhid secara fauron, meskipun pakai bahasa Indonesia. Nah kalau seremonial di masjid nunggu undangan itu bukan sekedar salah, itu buyutnya salah. Harus diselesaikan dulu. Karena kalau tidak kita selesaikan berarti kita membiarkan kekafiran dalam sekian menit atau sekian jam yang kita mampu menghilangkan saat itu juga. Jadi artinya begini, dalam pengetahuan Islam juga sama. Kalau semua pendidikan itu modern, kemudian tidak ada kiai atau ustadz yang konten siap menjawab kebutuhan masyarakat tentang masailul ahkam atau masailul fikih, ini bahaya sekali kalau semua hubungannya itu profesional. Karena kita sering menemukan di masjid orang tanya caranya sholat yang benar, di bab haji, di bab zakat dan seterusnya dan seterusnya. Maka menurut saya penguatan di sini itu yang penting itu kerjasama. Saya tidak boleh misalnya ekor sama pentingnya punya kampus, kemudian saya bertradisi modern ya nggak boleh. Dengan modern mengikuti tradisi saya juga nggak boleh, karena nanti malah tidak saling melengkapi. Ya nanti malah tidak saling apa? Melengkapi. Karena saya tidak bisa bayangkan. Saya pernah ngomong itu di depan rektor, bahkan saya minta tolong supaya rektor sama dosen-dosen itu ngakui fungsi-fungsi yang tidak jelas tadi. Karena tadi bagian dari tidak jelas itu bentuk dari kejelasan. Ya coba bayangkan misalnya nggak ada orang di perapatan di jalan-jalan. Kalau ada kecelakaan yang tolong pertama itu sar resmi apa orang-orang di jalan itu? Orang-orang di jalan. Jadi Allah tuh bikin rahmat sudah seperti itu. Wasiat rahmati kullasi. Nah kita yang di dunia modern kadang-kadang keterlaluan. Apa-apa harus prosedur, harus apa, SOP, itu repot sekali. Jadi makanya saya kerjasama dengan Gus Zofur, dengan beberapa teman-teman modern itu memang amdan supaya dua ya kayak rel sport memang sebaiknya tidak pernah ketemu. Tapi udah jalan beriringan saja, nggak usah rukun. Saya khawatir malah nanti kalau rukun jadi kong kali kong yang nggak baik. Saya sampai sekarang itu tiap diulang orang tetap bilang enggak. Nanti kalau kurang sehari saya dikasih tahu, wah ini panitia butuh kepastian ini, ya itu salah kamu. Di dunia kiai nyari kepastian itu kriminal kan. Karena manusia itu gak pernah pasti. Karena kita tidak bisa miliki diri kita sendiri. Kita ini biadillah yang nangani itu Allah. Terus tapi meskipun demikian tolong kasih kepastian. Ya gini aja, kamu minta sama Allah karena tahu kepastian itu hanya Allah. Tak ajari tauhid yang benar gitu. Tapi rata-rata tetap gak mau. Karena ya dosennya sudah cuci otak ini. Supaya tauhidnya ala modern. Tapi saya juga gak mau didikte mereka. Ya itu kan, ya tapi untungnya saya ini dididik bangun, dididik bapak saya. Orang itu insirofus sendiri. Sehingga saya legowo ya ketika kerjasama dengan kelompok lain dengan apa. Tapi saya tetap jaga konstitusi saya. Karena itu bahaya kalau semuanya ikut, itu berbahayanya tadi. Saya berkali-kali ketemu masyarakat, kadang tanya di jalan, Gus, saya itu punya bapak kaya, tapi sudah lumpuh. Hajinya sekarang apa nunggu sudah mati? Ternyata setelah saya jawab itu, bapak kamu
kamu makhluk itu masih hidup tapi sudah lumpuh, harus haji sekarang. Kalau nggak bisa, ya amanatnya sekarang, jangan nunggu mati. Karena di Indonesia itu hanya populer haji amanat setelah meninggal. Jika kadang anaknya kurang ajar, kami kurang ajarnya, ben mati itu semua amanat lebih murah 7 juta. Timbang kaji urip 36 juta. Ya itu juga. Tapi kita sebagai ulama itu menyarankan sebaiknya dimakdubkan. Makdub itu artinya dia diputuskan haji supaya ikut niat karena masih hidup. Kemudian yang melakukan orang lain. Tapi di Indonesia niabah, kaji niabah atau kaji amanat itu masih nunggu setelah meninggal. Nah kalau setelah meninggal itu mayit ini tidak dapat ganjaran sebetulnya. Karena kaji amanat itu hanya mengesahkan harta itu diwaris setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya mayit. Tapi kalau dia masih hidup, artinya dia ikut kontribusi memutuskan dirinya haji. Hartanya dipakai haji. Ini kalau udah ulama yang ngomong terus, itu repot. Itu kan jelas itu. Ada imra'atun min Khos'am tanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rahilah. Kewajiban haji menemuin bapak saya, artinya ada ayat tentang wajibnya haji. Pas bapak saya sudah sepuh, gak bisa naik kendaraan, apa saya harus menghajikan beliau? Jawabannya Nabi, andaikan bapak kamu punya hutang, apa setelah kamu bayar hutang itu lunas? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, bapak kamu hajikan saja. Jadi sebenarnya kaji amanat itu sebaiknya malah kalau pas masih hidup. Satu, dia urun niat, dia berkontribusi ikut memutuskan. Tapi di Indonesia itu belum lagi, nunggu setelah apa? Meninggal. Nah itu harus ada ulama yang ngomong. Nah itu contoh saja. Karena kalau ulama ada yang ngomong, kampus itu hanya ngomong sesuai SKS-nya. Itu maksud saya gitu. Jadi nggak ngerti kebutuhan apa yang menjadikan orang harus masuk surga, itu nggak ngerti. Taunya pokoknya urutan SKS. Nah ulama harus tetap seperti saya. Apa yang menjadi problem masyarakat tidak melakukan hukum-hukum Allah diinventarisir gitu, terus diomongkan terus menerus supaya jadi nilai yang berlaku di masa. Itu bedanya kiai dan dosen. Kalau sama tanya baik mana, karena saya kiai tak jawab baik kiai. Gak apa-apa kalau sama dosen jawab saja baik dosen, gak apa-apa. Kita beda pendapat gak apa-apa. Tapi saya mohon berlatihlah demikian supaya kita ini sehat. Jadi jangan sampai kemodernan kita memanage itu sampai melupakan asas-asas tadi. Saya ini kan lama di Jogja, itu kebutuhan spiritual. Karena tadi yang ngomong psikologi misalnya hanya dosen psikologi, yang ngomong ekonomi hanya dosen ekonomi. Padahal yang ekonomi ya butuh psikologi, yang psikologi juga butuh. Nah kalau kiai kan psikologi ya diomongkan, ekonomi ya meskipun nggak ada yang spesifik, nggak masalah. Sementing ini menjadi pasar umum, bukan pasar bebas tapi pasar umum. Itu dulu Nabi zaman Sugeng itu kalau mengajarkan psikologi itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi Nabi misalnya, ya Rasulullah, gara-gara saya perang derek jenengan, saya ini tangan saya putus, kaki saya luka, semua tubuh saya luka. Jawabannya Nabi sederhana. Orang-orang kafir itu yang bela-belain Tauhid, bela-belain Lata Uzza juga sakit. Itu saja berani. Masa kamu demi Allah tidak berani? Jadi jawabannya itu ya ringan saja. Iyang sasbung korkum fakut masalko makorkum mislu. Jika kamu luka karena perang demi Allah, mereka juga luka perang. Padahal mereka demi Tauhid. Sebagian ayat disebut watarjuna minallah ma la yarju. Jadi intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Kalau kamu sakit karena menempuh pendidikan, orang-orang di luar kita juga sakit. Kalau kita punya kelebihan wa tarjuna minallah ma la yarju. Kamu punya harapan, sementara mereka tidak punya harapan. Saya pernah ditemuin seorang sosiologi, Gus pondok-pondok itu kok kayak otoriter, karena kiai itu posisinya kayak raja. Semua santri ngelayani gini-gini. Wah itu menurut saya otoriter. Terus dokter sosiologi ini tak suruh, coba kamu sekali-kali ngeliat film Cina.
film Cina itu ketua geng itu ngalang-ngalangi kiai. Rokok ada yang bawakan, nyumet rokok ya gelem, ada yang nyumet. Kenapa itu tidak kamu kritik? Setelah lihat film itu bilang, tak berkebin, dasar rabakat soleh, nak ngeritik kiai seneng, ngeritik geng Cina nggak pernah kata saya. Terus dia akhirnya dia sebenarnya mau bikin disertasi tentang perilaku kiai. Dia ngeritik dunia kiai itu otoriter, terus semua ingin dilayani gini. Saya bilang kamu itu tidak pengen lihat film Cina dulu. Setelah lihat film Cina ternyata geng-gengnya itu juga dilayani sedemikian lebih. Akhirnya iya bos, ngeri Cina di Bank Indonesia. Artinya apa? Kadang-kadang karena kiai itu figur menarik, terus diteliti karena sebagai figur menarik, bukan meneliti sesuatu yang mayuslikul umat, yang maslahat bagi umat. Atau kadang peneliti itu hanya tertarik karena ini kejadian unik, kejadian aneh. Nah, ini saran saya sama IAIN Pekalongan, kalau agama tidak begitu cara berpikir, telitilah sesuatu yang yuslikul umat, yang bisa maslahat untuk umat. Jangan tertarik karena ini kasus spesifik atau aneh atau diabaikan terus kita teliti. Padahal diabaikan masyarakat itu bukti bahwa itu tidak ada nilainya dalam perjalanan bangsa ini atau perjalanan agama itu. Jadi saya itu yang masih protes, masih ganjel ya. Kenapa kita masih suka meneliti kasus-kasus yang unik? Itu nggak boleh kalau dalam agama. Agama itu cara berpikir al-aham fal-aham, yang prioritas penting prioritaskan, yang prioritas penting diprioritaskan. Jangan teliti yang tidak penting. Tapi kadang-kadang kasus yang unik itu, yang aneh-aneh itu diteliti. Ya kayak kasus itu orang teliti milkul yamin, orang nggak aku orang teliti milkul yamin. Itu neliti apa ingin punya nggak tahu gitu. Atau ingin merasakan nggak tahu. Nggak usah seperti itu. Jadi misalnya Indonesia itu tingkat perceraian itu tinggi. Yang paling tinggi adalah di daerah industri. Itu sebabnya apa? Harusnya seperti itu yang mendesak. Ya saya ulang lagi ya, tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi, lebih tinggi lagi kalau di daerah industri. Itu sebabnya apa? Lalu kita punya rumus, sebabnya ekonomi. Kenapa orang tersandera oleh ekonomi? Karena kurang konaan. Nah, kalau dalam rumus kiai kurang konaan. Kenapa kurang konaan? Karena misalnya hidupnya berjuis, suka belanja di mall. Kenapa suka belanja? Karena di rumah tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak nikmati sholat, tidak nikmati wiridan, tidak nikmati kebenaran atau kebaikan spiritualitas. Itu Nabi kalau sudah sholat itu lupa, saking asiknya dengan sholat. Sampai sholat diistilahkan rohatul mu'min, istilahnya orang mu'min. Ya iya, saya itu kalau di rumah ngajar sampai 3 jam, mungkin sampai 5 jam. Habis subuh, habis zuhur, habis asar. Karena ngajar ilmu dulu lama mengatakan roha. Roha itu istirahat. Nabi itu kalau banyak problem, itu keluar masuk dalam. Ketika Bilal menotok as-sholat ya Rasulullah, Nabi ketika apa? Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal. Lalu itu sholat itu terus asik. Pokoknya beliau ngendikan waktu roto ini di sholat, nyaman saya itu kalau sudah sholat. Nah sehingga kalau istri kita nyaman dengan sholat, kita sendiri nyaman dengan sholat, atau nyaman dengan belajar, kita nyaman dengan keasikan-keasikan rumah anak, rumah cucu, sehingga ini bisa melawan keasikan yang karena berjuis, karena belanja, karena shopping. Jadi makanya agama ini mengajarkan apa? Senang. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Alam nasrah laka sadrak. Karena dengan senang dengan kebaikan ini insya Allah kita tidak tersandra. Harus senang dengan sesuatu yang maksiat, harus senang dengan sesuatu yang berbiaya. Karena kita sudah asik dengan diri. Memang resiko kiai kayak saya itu terus gak suka diundang orang. Karena kalau saya di rumah itu sudah asik. Itu ya agak resiko bagi anda, tapi gak resiko bagi saya. Karena memang saya itu sudah asik. Saya kalau di rumah yang mutola'ah, rumah ibu, rumah anak-anak, senang sekali. Jadi makanya saya mohon, semohon-mohonnya, kalau IAIN ini jadi solusi bagi bangsa ini, bagi agama ini, nyari sesuatu yang halul masyakil, kalau dalam agama apa, yang bisa solusi bagi sekian problem. Jangan nuruti aturan-aturan dalam penelitian yang berdasar unik, kasus unik, spesifik. Tapi ya ini kadang-kadang nggak dibutuhkan oleh apa. Kadang-kadang kita teliti itu tidak mimma la yuslikul umat, tidak sesuatu yang untuk yuslikul umat. Tidak masalah.
Saya sering ketemu dosen-dosen, ketemu peneliti, misalnya fenomena apa yang aneh-aneh. Saya juga kenal banyak orang yang peneliti yang aneh-aneh. Kalau itu tidak IAIN, tidak mengatasnamakan agama, nggak masalah. Tapi masalahnya kita sudah disematkan status agama. Kemudian meneliti sesuatu yang unik, dikagumi juga oleh orang-orang yang unik. Akhirnya kita jadi bangsa unik. Ya itu nggak apa-apa sebenarnya, kita jadi bangsa. Masalahnya kita mengembangkan status apa? Agama. Nah, status ini yang harus kita jadikan benar-benar status. Nah, ciri utama agama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Kamu di mana saja takwa. Takwa itu artinya apa? Melakukan perintah. Jika kalau kita guru, ya guru sebagai status. Di kampus ya statusnya guru, di rumah ya guru, ketemu masyarakat juga kita guru. Jangan di kampus guru, setelah di rumah ada tetangganya tanya, Pak dosen saya tanya, saya punya problem gini. Kalau tanya di kampus, daftar dulu. Ya repot. Kita misalnya pramugari senyum, setelah di rumah judes. Kalau ingin melihat saya senyum, naik pesawat dulu. Pas di sana saya ramah. Itu yang ditakutkan Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu profesi. Makanya Ibnu Khaldun andikan hidup zaman sekarang banyak pengelola yatim piatu yang oknum, ya tentu tidak semua tapi banyak. Terus ada hadis ana wa kafirul yatim ka'ateni fil jannah. Sekarang pengelola yayasan yatim piatu yang untung dari situ dan pekerjaannya di situ, yang sebetulnya mentalnya bukan safaqah, bukan mental tarbiyatul yatim atau murabil yatim, nggak tahu maknanya hadis itu di mana. Bahkan sebagian memang itu dijadikan profesi. Nah kita ingin kebaikan itu status, bukan apa? Profesi. Makanya kata Ibnu Khaldun, suatu saat kebenaran itu sina profesi, bukan apa? Status. Makanya saya mohon sama dosen, sama semuanya lah. Kalau Anda dosen, itu bukan profesi sebagai dosen, tapi statusnya memang dosen, pengajar. Sehingga di kampus IAIN yang ngajar, nanti di desa-desa tertinggal juga sebagai pengajar. Sehingga banyak muncul desa-desa binaan yang terinspirasi oleh dosen-dosen IAIN. Kita sebagai kiai gitu, saya itu punya pondok banyak, termasuk di Seragen, di Boyolali. Karena saya ini sudah merasa saya kok kayak kiai besar, di mana-mana dihormatin. Jangan-jangan saya kiai karena dihormatin. Saya sebagai orang yang ingin ikhlas itu merasa dosa. Saya nyari daerah yang saya posisinya nggak dihormatin. Bahkan mereka nggak tahu kalau saya ini orang alim. Betul. Karena saya ingin benar-benar bina. Saya itu kalau beli pesolatan sampai sekian kredit tak kasihkan. Pesolatan pegon. Saya itu pernah ngajar akidatul awam, ngajar pegon. Nah sekarang di daerah yang saya ajari itu sekarang sudah tahu kalau saya sekarang orang alim. Saya itu agak kecewa gitu. Karena tadi, nah saya bayangkan bagaimana saya punya komunitas dokter-dokter spesialis banyak di Bojonegoro. Itu ya tak tugasin gitu. Mereka punya penyuluhan di desa-desa tertinggal. Saya bilang gini, kalau Anda tugas di rumah sakit itu profesi, karena dapat gaji. Jadi kalau Anda tugas di kampung-kampung pedalaman itu status. Anda benar-benar berstatus dokter. Di mana-mana ingin mengobati masyarakat. Jadi kalau mengobati sama yang datang, yang daftar itu Anda profesi. Jadi banyak yang tobat, alhamdulillah. Jadi lewat pengajian ini katanya, ya sudah ini vulgar saya minta. Sampai sakit hati apa enggak ada urusan. Tapi ini ngaji supaya berkah. Tolong kebaikan Anda ini tidak sekedar profesi tapi apa? Jadi di pesawat ya ramah, di rumah ya ramah, di kampus kita dosen, di rumah juga kita dosen, di tempat rumah sakit kita dokter, di rumah, di masyarakat juga berstatus sebagai apa? Sehingga masyarakat kapan saja akan menemukan status-status ini, menemukan dosen, menemukan dokter, menemukan kiai. Tapi kalau profesi, ya tadi lama-lama misalnya Pak Kapolres ini, ya sudah. Lama-lama ini kalau Pak Polisi misalnya ada maling pas dia cuti, biarin aja kan pas ada tugas. Kayak apa bahayanya kalau semuanya menuruti apa? Profesi. Jadi kalau ya sudah kira-kira seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, yang terhormat pimpinan IAIN Pekalongan, ada Pak Rektor, Pak Dr. Haji Ade Dedi Rohayana MAG, para pembantu rektor yang saya hormati, ada Dekan Fakultas Tarbiyah, ada Pak Dr. Haji Sugeng Solahuddin MAG, ada yang mewakili dari Pak Kapolres Pak Akrom, ada para ulama, para dosen, pimpinan, para mahasiswa-mahasiswi, dan spesial yang terhormat Kiai Haji Bahaduddin Nur Salim. Ini kakak kelas saya dulu di pondok. Saya kelas 5 ibtidak, Gus Baha sudah kelas 1 sanawi, jadi terpaut 2 kelas. Tapi kemudian karena sering bareng hidup di pondok satu kamar, mengajari yang aneh-aneh, selalu mengajari, selalu berpikir berbeda. Kalau orang sekarang bilang apa itu, out of the box, ya. Berpikir tidak lumrahnya berpikir. Saya dulu kelas 5, kelas 6 ibtidak itu diajak hidup aneh. Tidur habis isya, nanti kalau jam 12, jam 1 bangun sampai pagi, ngobrol, pokoknya gitu. Itu hampir menjadi rutinitas. Jadi pernah hidup aneh bersama, tapi sekarang sudah kapok saya juga. Ya aneh gitu ya. Menyenangkan, tapi selalu menyenangkan. Waktu membuat kampus di Sarang, salah satu yang teman untuk berdiskusi ya Gus Bah, selalu berpikir yang aneh-aneh, bahwa kampus ini harus ada kiainya. Karena itu dari awal salah satu dosennya ya Gus Bah, karena harus itu tadi berpikir agak gimana gitu ya, seperti tadi misalnya ada status, ada profesi gitu ya. Ini menyenangkan ya. Di Naruhan Gus Bah itu tidak terkenal. Saya kemarin naik sepeda ke Naruhan ya, saya mau ke teman saya dulu, setelah itu baru Gus Bah. Saya lihat Gus Bah duduk sama ibunya di depan rumah sambil menikmati matahari pagi. Ya terus saya ikut bergabung ya. Ya begitu. Ada orang kampung lewat ya biasa-biasa saja, nggak seperti di sini yang kemudian melihat ya biasa-biasa saja. Dan katanya itu lebih nikmat berpikir itu ya, menjadi manusia biasa. Ya. Mahasiswa-mahasiswanya, saya membaca tadi kemarin ya, kemarin saya membaca judulnya atau tema pada pagi hari ini, ada penguatan etos keilmuan, ada spiritualitas, ada karakter, ada revolusi industri, ada kata-kata kunci yang banyak sekali. Karena saya sekolah agak urut ya, agak urut, ada S1, ada S2, ada S3, kemudian kembali, jadi berpikirnya juga kadang-kadang agak urut ya. Kalau di sebelah ini pikirannya agak urut ya. Saya ini agak urut, jadi kalau ini berpikir gitu ya, mana ini, tapi saya senang dengan ini. Saya mencoba masuk misalnya kalimat Nabi ya, ini biar ini aja ya, agar masuk dengan tema-tema itu ya. Kalimat Nabi misalnya, Nabi itu dulu ada perdebatan, misalnya tadi itu antara berpikir kepastian dengan berpikir tidak kepastian, berpikir tentang ketuhanan, berpikir tentang kemanusiaan. Dulu itu ada perdebatan tentang kalimat Nabi. Kalimat Nabi itu dari kata dasar apa? Ada yang mengatakan
mengatakan kalimat Nabi itu kata dasarnya adalah dari naba'ah, yang artinya adalah berita. Itu artinya bahwa Nabi itu adalah sang pemberi berita dan yang diberi berita, yang mendapatkan berita. Nabiun atau munba'un, munbiun atau munba'un, memberi kabar kepada umat, diberi kabar oleh malaikat. Nah, siapa yang memberi kabar? Ya Gusti Allah. Jadi ilmunya itu murni mendapatkan kabar. Jadi jangan tanya, misalnya Nabi tidak pernah membaca kok tahu, ya karena semuanya dari Gusti Allah. Dan yang berpikir seperti ini itu biasanya orang-orang tradisionalis, orang-orang Asy'ariyah, ya, kalau bahas teologi. Dan biasanya orang yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini, daya spiritualitasnya luar biasa, karena mengandalkan ilmu itu dari Gusti Allah. Karena itulah biasanya orang yang seperti itu punya daya spiritualitas yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang bilang Nabiun itu bukan dari naba'ah, tapi dari nabawa. Minal masdar an nabuah atau masdar nabawah, yang artinya adalah punya derajat yang tinggi. Artinya ada sisi manusianya. Dan orang yang seperti ini tuh sangat didukung oleh Mu'tazilah. Dan itu kalau kita baca buku-buku Mu'tazilah itu selalu bilang Nabi itu bukan dari nabaun tapi dari nabuah atau nabawah. Tapi kalau kita baca buku Asy'ari itu selalu bilang Nabiun itu dari kata naba. Karena itu yang model seperti ini itu spiritualnya biasanya agak ya gimana gitu, tapi nilai intelektualitasnya biasanya tinggi. Nah, umat Islam itu kadang-kadang terbelah. Kalau sudah bicara intelektualitas itu biasanya spiritualnya itu agak ya gimana gitu. Tapi kalau sudah bicara intelektual spiritualitas itu kadang-kadang nah gitu, pokoknya gitu, modelnya gitu. Orang itu kalau sudah jadi desa ya pawaannya desa. Tapi kalau sudah jadi kota itu dungannya beras ramanti. Itu saya khawatir kampus-kampus itu jadi Mu'tazilah, kehilangan spiritualitas. Tapi yang spiritualitas kehilangan, karena dulu itu perdebatannya nggak ketemu-ketemu antara naba'ah dengan nabawah. Tapi untungnya Asy'ari itu ketika memberi sifat-sifat Nabi, walaupun di belakang sifat wajib Rasul itu ada berapa? Ada 4: sidik, amanat, tablek, fatonah. Nah, fatonahnya itu di belakang. Jadi kalimatnya banyak, cerdasnya itu di belakang. 3 sifatnya itu murni Tuhan, urusan spiritualitas. Ada sidik, amanat, tablek, itu semuanya adalah. Padahal orang beragama itu tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya, tidak boleh memilih salah satunya. Biasanya kalau Mu'tazilah itu selalu bilang begini, unzur maqala wala tanzur manqala. Tapi kalau Asy'ariyah, ahli spiritual bilangnya inna hadzal dina ilmun fanzuru amman ta'buduna dinakum. Yang penting apa yang dibicarakan, tidak penting siapa yang berbicara. Kalau baik kita terima saja, Amerika kita terima, Cina kita terima. Wajahnya hari ini zina, besok dia bicara agama, asal baik kita terima. Itu model-model Mu'tazilah. Dan itu mengkhawatirkan sekali. Tapi yang satu bilang inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'buduna dinakum. Ilmu ini agama. Hati-hati kalau kamu belajar pada orang mesti omongannya baik, tapi hati-hati, barangkali menyembunyikan banyak hal. Itu sering susah ketemu. Yang satu bilangnya undur makola, yang satu inna hadzal ilma dinun. Kami kalau di pesantren itu yang terkenal bukan undur makola, yang terkenal adalah inna hadzal ilma dinun. Karena itu kalau milih pesantren itu mesti delok kiai ini, itu sopo iku kiai ini. Wong mondok nang kono iku kiai ini sopo. Mau mondok tenggene Gus Bahak mesti yang didelok
terus baik. Tapi kalau di kampus itu selalu dibilang undur, aku lah makanya tidak masalah. Malamnya lihat bioskop dengan macam-macam, terus besoknya menjadi dosen, itu dalam perspektif kampus bisa jadi tidak bermasalah, karena undur makola wala tandur mankola. Tapi kalau di pesantren itu biar semua. Hari ini kalau kiai kelihatan, besok tadi malam lihat bioskop, besok santrinya bisa kabur. Kayak kalau di kampus bisa undur makola, karena dua persepsi kalau tidak ketemu itu bisa berbahaya. Nah, saya ingin bahwa dua-duanya itu ternyata mari kita selesaikan perbedaan antara Asy'ari dengan Mu'tazilah. Orang bicara agama itu sepinter kayak pun, kalau perilakunya nggak baik, masyarakat nggak akan mau, pasti nggak mau. Yang penting kan saya sudah belajar, yang penting saya sudah pilih. Tapi kalau perilakunya nggak baik, ya ada yang mau. Karena agama itu bukan soal akal, tapi agama itu soal rasa. Kalau potong aku kok seneng karo Gus Bah, itu nggak bisa diteorikan. Oh, itu karena. Jadi kalau kepingin membangun agama itu tidak boleh hanya perspektif Mu'tazilah, tetapi juga harus perspektif Asy'ariyah. Tapi perspektif Asy'ariyah tanpa Mu'tazilah itu ternyata juga membahayakan. Pasti karena nanti kelompok-kelompok itu tadi orangnya. Apa itu? Apa? Ini masalah dan masalah. Jadi antara naba'ah dengan nabawa itu harus kita gabungkan. Cara menggabungkan itu kira-kira begini, saya contohkan biar lebih konkret ya. Misalnya perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang kota, jelas orang kota. Wong dari kecil dikintirkan, lalu masuk istana dan menjadi warga istana. Orang negara superpower pada waktu itu adalah Mesir, dan dia adalah anak-anak raja, bahkan anaknya Tuhan. Bapak itu mengaku pangeran. Masya Allah, Nabi Musa itu makanya karakternya itu pemeras sekali, karena memang anaknya raja. Itu mau dijadikan nabi. Itu sama Gusti Allah diatur. Ini caranya melayu orang desa. Saya khawatir di kampus-kampus itu tidak ada tempat sisanya. Nabi Musa itu mau jadi nabi, itu diatur sama Gusti Allah. Ini caranya orang desa. Caranya dia ngambil uang sampai mati. Terus dia lari ke desa. 8 tahun ditambah 2 tahun menjadi 10 tahun. Jadi untuk mengasah spiritualitas itu Nabi Musa butuh waktu 10 tahun. Ternyata tidak mudah. Lalu kemudian jalan diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi itu belum sah untuk mendapatkan Taurat. Baru bertemu dengan Gusti Allah, tapi belum mendapatkan Taurat. Kembali ke kota, lalu kemudian menyeberang, dipanggil lagi sama Gusti Allah. Itu setelah sekian tahun baru ketemu dengan Gusti Allah, mendapatkan Taurat. Arba'ina yauma, suruh puasa dan sebagainya. Itu dari kitab Taurat itu didapatkan Nabi Musa itu tidak murni masalah akal, tetapi ada nilai-nilai spiritual. Itu tidak bisa seperti itu. Nabi Musa itu perjalanannya untuk mendapatkan Taurat itu agak rumit. Ke desa, mesti ke desa. Nggak ada nabi diangkat jadi nabi di pasar, itu tidak ada. Nabi diangkat jadi nabi itu selalu di desa, karena membutuhkan spiritualitas. Ada. Ya. Tapi ketika menyebut nabi itu mesti dari kota. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Cuman di pondok itu kadang-kadang Korea dimaknai desa, padahal Qura itu maknanya kota. Makanya Mekah itu disebut Umul Qura. Kalau Qura itu maknanya desa, berarti ibu desa, bukan kota. Padahal Mekah itu Umul Qura, ibu kota. Tapi Korea kadang-kadang Korea itu desa, ya Korea itu kota.
Nabi seluruhnya kota karena membutuhkan fatona, tapi butuh spiritualitas itu tadi, butuh. Dan itu Indonesia ini atau itu agak bermasalah ya. Kalau misalnya yang spiritualitas itu tanpa diimbui dengan intelektualitas, yang intelektualitas tanpa ada spiritualitas, itu masyarakat itu kacau semua, jelas kan? Karena masyarakat itu lebih cenderung mengikuti kepada mereka yang berspiritualitas ketimbang mengikuti yang berintelektualitas. Secara awam, manusia secara umum lebih memilih indera. Itu kalau tidak dibumbui dengan intelektualitas itu yang kalau kata Gus Bah itu wong khusuk sing ora pinter itu luwih medeni. Wong khusuk sing ora pinter itu lebih menakutkan, itu bahaya sekali. Itu harus Nabi Muhammad untuk menjadi spiritualitas yang tinggi itu juga begitu. Itu tidak serta-merta, membutuhkan waktu-waktu. Ya, membutuhkan waktu-waktu. Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi umur 40 tahun. Ya. Kemudian Nabi menjadi sempurna itu ketika Isra Mi'raj. Spiritualitas tertinggi Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj itu jedanya sekitar 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sesuai dengan perbedaan sejarah. Itu tidak langsung tiba-tiba. Ya kalau ada yang tiba-tiba itu mesti selalu bermasalah. Nabi Musa itu mendapatkan Taurat itu ya tidak langsung. Perjalanan kemudian ke Mesir lama, ketemu Nabi Khidir dan sebagainya, baru mendapatkan kitab apa? Itu Nabi Musa alaihi assalam. Ya. Kemudian ya, yang terakhir ini barangkali ya, orang menganggap bahwa nilai spiritualitas itu identik dengan usia yang sudah tua. Kalau usianya tidak tua, maka spiritualitasnya kemudian menjadi kering misalnya, atau kurang mumpuni ya. Ini sebetulnya agak mengecewakan. Karena belakangan ini seringkali kita itu mendapatkan keluhan bahwa kiai-kiai sepuh sudah sami dipun-pundut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya kalimat ini kurang benar ya sebetulnya ya. Kenapa kok kurang benar ya? Karena dalam sejarah itu tokoh-tokoh spiritualitas itu banyak diisi oleh kalangan muda, bukan kalangan tua, tapi kalangan muda. Ada kalimat dalam Al-Quran, itu kalimatnya asyudda ya, kalimat asyuddahu itu misalnya ketika disampaikan kepada Nabi Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Itu kalau tafsir Jalanan itu menyebutnya umur 33 tahun. Artinya untuk menjadi seorang nabi yang tadi itu dari Naba'ah dan dari Nabawah, itu Nabi Yusuf sudah bisa melampaui umurnya sekitar 33 sampai 40 tahun. Itu sebenarnya sudah bisa. Jadi persoalannya itu bukan umur, tapi style. Karena enak mana kiai sama Gus. Ya enak Gus daripada kiai. Kenapa kok enak Gus? Gus itu nakal-nakal dikit gak masalah, masih pantas. Jadi kalau yang lirik-lirik dikit, maklum lah Gus. Nah gitu kan, jadi enak. Nah kalau kiai itu sudah masalah. Makanya paling enak itu jadi Gusmus. Sudah sepuh tapi tetap Gus. Jadi ya Gus itu agak bermasalah. Ada nikmatnya tapi sebetulnya itu tadi. Jadi umur 33 tahun itu sudah. Ada lagi misalnya dalam cerita Nabi Musa alaihissalam, walamma balagha asyuddahu wastawa. Tapi ada kalimat wastawa itu dalam Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu keluar dari Mesir untuk pertama kali itu belum ada umurnya, belum sampai 30 tahun. Belum sampai 30 tahun. Kemudian Nyuwito dengan Nabi Syu'aib itu 8 tahun ditambah 2 tahun. Berarti berapa? 10 tahun. Kalau umurnya 28 ditambah 10 tahun berarti 38. Melakukan perjalanan lagi di tengah jalan
mendapatkan wahyu. Berarti diangkat jadi nabi itu kira-kira yang umurnya 38 tahun. Tapi itu belum mendapatkan Taurat. Tapi sudah secara naba'ah dan nabawa itu sudah cukup. Nah sekarang ini tokoh-tokoh muda itu merasa bahwa tidak cukup umur. Tapi sebetulnya itu bukan soal umur, tapi soal style. Mau meninggalkan style lama itu susah sekali. Ya, mau meninggalkan style lama itu banyak. Di Indonesia ini sangat membutuhkan tokoh-tokoh spiritual itu, memang itu kebutuhan yang luar biasa itu. Makanya alhamdulillah saya senang sekali ada Gus Baha itu. Dan kita sangat membutuhkan itu. Ya. Bahkan kalau yang mau lebih muda lagi, yang agak ekstrim, ya Nabi Yahya. Karena ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Sehingga dalam tafsir-tafsir itu menjadi masalah. Hukma itu artinya apa kenabian atau apa? Karena kalau kenabian maksudnya bocah cilik kok jadi nabi itu makanya. Tapi satu kepastian bahwa Nabi Yahya itu diangkat jadi nabi ketika umurnya masih sangat muda. Artinya sangat muda itu tidak menghalangi seseorang untuk melangkah menjadi tokoh spiritual. Melangkah untuk menjadi tokoh spiritual. Dan saking rindunya orang terhadap tokoh spiritual, itu begitu orang ngacak spiritual, itu saking rindunya. Misalnya saya tiba-tiba terus macak yang kira-kira jadi kiai gede, itu jalan itu orang langsung cari jalan. Di Mesir itu ujung-ujung terus apa itu orang apa namanya kibli, orang kastur itu juga pakai seperti itu. Ada kawan saya itu dikira kiai, anaknya disium, ternyata kastur. Karena jenggotan terus pakai ini itu disium, mintain. Jadi saking rindunya terhadap tokoh-tokoh seperti ini. Nah masalahnya itu tadi ulamanya itu yang pintar malah kelananan, malah tidak mau jadi tokoh seperti itu. Itu yang agak bercanda. Banyak ada cerita, ada namanya Abu Tibyan. Sholat makmumnya muda-muda. Terus ditanya-tanya man anta, oman nyebut satu-satu semuanya muda. Yang tua cuma satu, muadzinnya. Lalu dia mengatakan, baik kamu semuanya muda-muda. Seluruh nabi diangkat jadi nabi, semuanya muda. Tidak ada tokoh diangkat jadi nabi itu sudah tua, itu tidak ada. Jadi kalau yang sudah umurnya 60 tahun kok ingin jadi nabi itu tidak mungkin. Terlambat, kepinginannya itu terlambat. Ya, jadi untuk menjadi tokoh spiritual itu kadang-kadang bukan kadang-kadang dia tidak soal usia, bukan soal usia. Orang menangisi bahwa kiai sepuh sama wafat, orang nah, saya sih tidak menangisi. Saya menangisi kenapa yang muda-muda ini tidak sepuh-sepuh gitu. Nah ini ya. Nah yang kamu itu betapa sebetulnya orang itu merindukan inna hadzal ilma dinun fa'khudhu aman wanzuru aman ta'khuduna dinakulillah. Dan salah satu ciri dari kiai-kiai spiritual, tokoh-tokoh spiritual itu cara mengajarnya, ya. Cara mengajarnya itu momen-momen penting itu tidak sendirian, tapi ngajak santrinya karena mau mendidik. Contohnya Nabi Musa ketika mau ketemu Nabi Khidir itu nggak sendirian. Kenapa? Karena yang mau diajak ini mau dijadikan tokoh spiritual masa depan. Cara didiknya itu tidak hanya melalui PowerPoint, enggak, jalan-jalan. Gus Baha itu kalau pergi dijamin nggak pernah tidak mengajak satu santrinya. Bukan apa-apa, itu memang torikohnya ulama. Jadi kalau ada kiai ngajak, kok kiai kalau pergi kok nggak tahu pasti ngajak. Itu sedang memerankan Nabi Musa ketika mau pergi sama Nabi Khidir. Bayangkan Nabi Musa mau pergi ke Nabi Khidir ya. Misalnya perjalanannya memakan waktu 15 hari. 15 hari itu butuh tidur berapa hari? 15 hari. Santri tidur sama gurunya, itu bisa dilihat.
ini jam piro, pantas tuh rata dari kiai. Masa orang kiai kok tangi jam itu biar. Nabi Musa itu di tengah jalan kok bangun jam 7 itu sudah nggak sah dari Nabi. Bengi-bengi ora tahajud iki kiai piye tak arep iki. Jarine Nabi, jarine iki kok makanya diajak. Kok sekali-kali mahasiswa itu jalan-jalan sama dosennya gitu loh. Kira-kira dosennya ngapain gitu loh. Ya ini kira-kira gitu. Nabi Muhammad ketika mau diculok, dia diajak teman siapa? Kenapa? Karena dalam perjalanan itu ada peristiwa spiritual. Wah kok Inna Allaha Ibu Mafil Ghor. Dalam keadaan seperti itu, dua takut. Abu Bakar sudah gemetar. Takut ya Abu Bakar. Inna Allaha. Itu kamu namakan peristiwa apa itu? Itu peristiwa penting. Abu Bakar tidak boleh kehilangan momen ini karena dia akan menjadi tokoh masa depan. Itu istimewanya. Makanya saya harap kalau ada kunjungan ke luar negeri, Pak Rektor ini tiketnya tidak satu, kami dua. Nah, ini kira-kira ya kan? Kira-kira ada minimal dua. Jadi muridnya itu akan tahu ini benar-benar Pak Rektor atau tidak. Jadi kira-kira tokoh intelektual murni atau tokoh spiritual. Nah itu selalu begitu, bukan sendirian tapi mengajak. Tujuannya apa? Banyak sekali itu. Ya, melakukan perjalanan jadi mengajar itu tidak hanya murni pakai PowerPoint, tapi mengajar itu artinya adalah jalan-jalan, artinya diajak bareng, diajak. Nanti dia akan tahu bagaimana caranya hidup dengan baik, menjadi tokoh yang luar biasa, tokoh yang lama sudah turun, tokoh yang di bawahnya akan hadir. Dan kita berharap itu tadi ya, antara kepastian dengan tidak kepastian seperti tadi katanya juga tadi model kiai saya ini biarkan, yang ini biarkan bekerja sama, insya Allah akan melahirkan perspektif yang baik di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kiai. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Purwanto, alhamdulillah diberikan kesempatan belajar di IAIN Pekalongan. Alhamdulillah semester 6 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di dalam jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan mulia ini yang ingin saya tanyakan bahwa tadi ada sedikit singgungan bahwa tujuan nantinya kita diusahakan kita justru malah berbaur dengan masyarakat biasa yang dimana adalah tentu membutuhkan pendidikan maupun tarbiyah. Nah yang ingin saya tanyakan, nanti kita sebagai santri maupun mahasiswa, langkah awal yang tepat ketika kita ingin mensyiarkan agama Islam maupun pendidikan itu, apakah kita nunggu ditunjuk oleh masyarakat, apakah kita nanti semacam inisiatif dari kita sendiri, karena daripada masyarakat itu banyak perspektif yang beda-beda. Ketika kita ingin langsung terjun, dikira nanti kita justru malah dikatakan sombong ataupun bagaimana. Mungkin perlu penjelasan dari beliau yang kita muliakan, Gus Baha maupun Gus Sogur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Fuad Ilmu Hadis ini saya agak kecewa karena beliau berdua kan al-hafid, harusnya yang pantas mengundang itu Fuad gitu. Masa papat buruan gitu. Tapi alhamdulillah yang penting sakit hadir, sakit ala barakah, alhamdulillah. Adapun pertanyaannya adalah tadi kan Pak Rektor berharap agar kita semua itu diharapkan menjadi Gus Gofur baru, Gus Baha baru. Pertanyaan saya, dengan wajah-wajah yang seperti
seperti ini, kemudian dengan sistem yang seperti ini, berapa persenkah kesempatan kita untuk seperti panjenengan? Gitu. 1, 2, apabila sangat berkurang sekali, mohon tips, mohon arahan agar betul-betul keinginan atau harapan Pak Rektor untuk menjadi Gus Wahab dan Gus Gofur baru ini terlaksana seperti itu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Moga dipersilakan. Aturan ya. Oke, moga. Ini saya senang jawab yang pertama. Saya jawabnya biar saja ya. Misalnya gini, Anda ahli ban bocor gitu. Itu kan pertama ditulis saja dulu, ahli ban. Ya nggak apa-apa, misalnya tadi ya, kita tahu ada bidan juga ditulis bidan gitu, dokter gigi. Jadi memang pertama itu harus memaklumatkan diri bahwa Anda punya status apa, jangan profesi apa, status. Nah kalau Anda misalnya diri khawatirkan dianggap itu ambisi atau melete atau sombong, gampang saja. Saya ini ngalami itu di Jogja. Misalnya saya meskipun di Jogja kota intelektual, saya tetap baca Bukhari, baca Jalalain, baca Nasaihul Ibad. Akhirnya orang itu tahu kalau saya ngaji Jalalain kemana. Nah kadang-kadang alumni pondok itu enggak masang pelang ya tiba, harusnya kan ditulis ahli takrib, medium, selain saja ahli hikam, enggak atam, itu saja. Atau kalau enggak ya siap menyalurkan orang yang ingin mondok, karena saya pernah mondok di Sarang, siap ngantar. Setahu kita orang memanfaatkan jasa semua itu dimulai dari memaklumatkan diri. Maka agama ini juga dimulai dari iklam. Pertama Rasulullah jadi Nabi, itu pertama beliau datang ke sofa, semua orang dikumpulkan, dimaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi. Itu penting. Saya itu merasakan itu ketika saya di Jogja ngajar takrib, ngajar Jalalain, ngajar bahkan UII, Universitas Islam Indonesia minta diajarin kita. Saya di sana ngajar Sadaratul Ma'arif. Tapi problem kita adalah karena tidak pede terus menyembunyikan diri. Setelah menyembunyikan diri terus ngilang-ngilang, wali itu syaratnya harus umur, harus master. Akhirnya kayak dukun gitu, lama-lama gitu. Jadi itu betul, itu memang nyata. Dulu enggak, dulu semua ulama itu menceritakan syaratnya. Makanya saya setuju dengan riwayat tidak tuharatul fitan wal bid'ah wal yudhiril alimu ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak fitnah, banyak hoax, maka orang alim fal yudhiril alimu, orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi. Coba misalnya Gus Gofur tidak ngajar tafsir, saya tidak ngajar tafsir, kemudian ada orang lain yang kata Pak Rektor tadi kadang dari SMA atau jurusan tafsir, mau tidak mau nanti namanya sarjana ilmu tafsir. Terus mereka ngajar tafsir yang saya enggak. Bisa dibayangkan tertik yang dibaca itu. Bukan curiga, sangat curiga. Artinya ya sudahlah, kita kunis saja membaur di masyarakat, tapi ya tentu tetap jaga kesopanan. Saya sampai sekarang sama paman-paman saya, bapak saya tetap cium tangan, meskipun mungkin mereka ngaji saya, banyak paman saya ngaji saya. Karena tadi dimulai dari memaklumatkan diri, tapi nggak perlu sombong. Ya tadi istiqomah saja, misalnya saya baca takrib, baca sulam taufik, sehingga orang itu tahu. Kalau saya tanya, itu sama siapa? Oh, sama yang ngajar takrib. Saya tanya tafsir sama siapa? Sama yang ngajar tafsir. Apalagi kalau kita ngajar tafsir kemudian menyebut sekian kitab, misalnya tafsir Tobari, tafsir Qurtubi. Sehingga orang dulu saya di Jogja juga gitu. Saya tidak pasang klan. Padahal sebenarnya saya berat, misalnya ahli tafsir. Jangan sebetulnya, tapi tidak negeri ya. Kalau negeri kan yang sarjana. Tapi bisa diadu ini. Ini kan kompetisi. Jadi Pak Rektor kalau nggak terima, silakan kirim ahlinya tafsir ketemu saya. Nanti yang negeri sama yang akhirat menang-menang. Bukan urusan menang dan kalah, tapi itu bagus kan kalau ada kompetisi, ada munafasah, ada kompetensi. Nanti kalau yang di Rektor ya menang
orang yang dari IAIN. Tapi kalau yang biji malaikat Jibril pasti menang saya. Karena syaratnya ahli tafsir harus hafal Quran. Kira-kira sarjana tafsir jenengan hafal Quran enggak? Nah ini kalau tanya rektornya hafal enggak? Salah panjang lagi nih. Syaratnya seorang tafsir itu syarat dasarnya itu harus hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, bukan arba'in nawawiyah. Itu saja ditekuni. Jadi kalau kita ingin memaklumatkan tafsir ya baca tafsir, ingin memaklumatkan fikih ya baca. Coba orang itu tahu kali itu bidan karena ditulis bidan, ahli gigi, ahli tambal ban. Tapi kita ini tidak menulis. Oke, nggak nulis nggak apa-apa, tapi tetap ada memaklumatkan diri. Karena semua nabi itu pasti memaklumatkan diri. Makanya syaratnya jadi nabi itu at-tahat di nubuwah. Beliau memaklumatkan kalau beliau adalah seorang nabi. Makanya benar Gus Sobur tadi memaklumatkan kalau dia mumbiun atau munkar. Tidak ada nabi yang tidak memaklumatkan diri. Supaya apa? Orang bisa mengakses. Coba toko itu tidak diakses, Indomaret, Alfamart, karena ditulis menyediakan apa? Toko pulsa berarti menyediakan pulsa. Ya kan juga gitu, menyediakan sarana belajar agama. Apalagi ngeklep negeri, yang lain swasta. Kalau saya enggak, ahli akhirat. Jadi kalau sampean ingin tanya cara mati yang benar, tanya ke saya. Tak beri tip mati yang benar, tak beri klasmen. Mati pilihan terbaik pas hidup. Masalah tak beri. Jadi cara yang bisa dilakukan tadi ya, memaklumatkan diri baik bilhal maupun bil maqal. Ya syukur-syukur bilhal. Itu otomatis. Kalau kita ngomong fikih terus pasti orang tanyanya fikih ke kita. Jadi kalau kita ngomong spiritual terus nanti orang juga spiritual ke kita. Nah, yang repot kalau ngomong jimat terus nanti yang juga dari ya itu kan otomatis itu. Masyarakat akan merespon sesuai yang kita maklumatkan baik bilhal maupun bil maqal. Ya ini separuh nada. Terima kasih Gus Bah, terima kasih semuanya ya. Dulu itu saya yang cerita ya, ada tokoh itu namanya Tubak. Lakalu mutubaan, kainahu qad aslama. Dalam sebuah riwayat Tubak. Tubak itu Raja Yaman waktu itu masuk ke Madinah. Namanya dulu tidak Madinah, tapi namanya Yathrib. Lalu menyerang Yathrib. Lalu dibacakan sebuah kitab akhbar Yahudi, ada orang Arab yang mengabarkan bahwa nanti itu di Madinah ini akan datang seorang nabi yang hijrah ke kota Yathrib, katanya dalam riwayat-riwayat, dalam buku-buku tarikh yang besar-besar seperti kitab Tobari dan lain sebagainya, itu tutuplah. Lalu rajanya itu ketika dikabarkan begitu terus kemudian bilang sama tentaranya, jangan perang ini, jangan perang ini, karena ini akan menjadi kotanya. Lalu menulis sebuah surat, tulis surat, nanti kalau Nabi itu datang, surat ini tolong sampaikan kepada dia. Lalu ditulis surat, kalau saya cerita bahwa saya ini telah Islam, kalau saya menangi Nabi ini, saya akan jadi tentaranya, akan jadi surat itu kemudian diberikan kepada orang Yathrib, diberikan kepada orang Yathrib. Nah kemudian itu disimpan, tapi lama-lama karena tidak datang-datang, dia lupa bahwa kota ini akan menjadi tempat hijrahnya para Rasul. Ingat kembali itu setelah Nabi benar-benar datang dan singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, surat itu kemudian dicari lagi sehingga sihirnya itu menjadi terkenal. Itu cerita tentang Tubak. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya jauh-jauh hari itu sudah banyak yang memprediksi, sehingga banyak yang kemudian yang masih ingat itu banyak yang memberi nama anaknya itu Muhammad dengan harapannya semoga anak saya ini jadi nabi. Dan ternyata yang justru berharap itu nggak jadi nabi. Nah yang namanya Muhammad yang nggak berharap itu justru jadi nabi. Jadi saya agak kecewa dengan yang pesimis tadi itu. Jangan-jangan dia yang akan menjadi ulama besar itu. Karena tidak nyangka kalau dia jadi ulama
besar. Jadi maksudnya wajahnya kayaknya nggak pantas jadi bilang, oh ini tuh kayaknya nggak ada yang pantas jadi ulama tuh. Tidak ada satupun nabi yang merasa ketika kecil jadi itu nggak ada. Justru kalau merasa kecil jadi nabi itu pastikan itu nggak mungkin jadi nabi. Jadi berbahagialah kalian semuanya kalau tidak merasa jadi ulama, insya Allah jadi ulama juga. Ya, jadi jangan melihat casingnya, jangan melihat ini, tapi insya Allah akan banyak tumbuh ulama-ulama besar di kampus ini. Amin ya robbal. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Matur nuwun sangat. 12 masuk sumber yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya adalah doa kepada beliau Bapak Kiai Haji Kafrawi Umar. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bimahdi fadlika wa judika karamika. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir ustalana wa ahlana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi wa imanan sabitan wa sabran jamilan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rzuqna warzuq ahlana wa dhurriyyatina ya Allah ziyaratal haramain marratan karrati khairin wa ludin wa yusrin wa afiyah. Allahumma qdi jami'a hajatina wa hassil maqasidana yassir umurana ya Allah umuratina al-akhirah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana auladana amwalana wa kulla syai'in a'tadana. Allahumma ij'alna ya Allah wa iyahum fi kanabika malika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitani marid wa jabbarin anid. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah inna nas'aluka ya Allah an taj'ala auladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syadi wal khair. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma shalli wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ahdil kafarata wa zalimin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah
tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik subhanaka tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini itu bersama dengan Gus Khofur Maimun, dan beliau berdua mengisi acara Stadium General atau kuliah umum, kuliah perdana dari mahasiswa, dan ini ada di IAIN Gus Dur Pekalongan, dimana di sini khususnya adalah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Pekalongan. Dan beberapa yang disampaikan oleh Gus Baha dan juga Gus Khofur itu mengenai beberapa hal tentunya terkait dengan keilmuan. Yang disampaikan oleh Gus Baha berkaitan dengan keilmuan ini antara lain mengenai pentingnya kita memaklumatkan diri. Memaklumatkan diri dalam artian bukan berarti kita menyombongkan diri, tetapi memaklumatkan diri agar kita itu berani mengungkapkan bahwa kita adalah seorang misalkan ahli tafsir, misalkan ahli ilmu ulumul Quran, misalkan ahli ilmu fikih, misalkan ahli ilmu sorof dan lain sebagainya. Itu harus dimaklumatkan sebagaimana keilmuan-keilmuan eksak, sebagaimana misalkan ada seorang yang berprofesi sebagai dokter atau sebagai bidan atau sebagai dokter gigi atau sebagai montir dan lain sebagainya. Itu ketika tidak dimaklumatkan, ketika tidak memaklumatkan diri, maka orang akan ataupun masyarakat bisa salah dalam berobat. Misalkan ini adalah dokter, kalau dokter tidak memaklumatkan diri bahwa dia adalah dokter atau memasang plang, bahkan ya memaklumatkan diri ini bisa memasang plang, memasang iklan bahwa dia adalah dokter spesialis gigi misalkan, itu orang yang nantinya punya penyakit gigi, punya penyakit orang yang sakit itu akan bisa salah dokter ataupun salah salah penanganan, bisa malah dia itu berobatnya itu bukan ke dokter itu tetapi ke dokter ataupun ke orang yang pinter lah, dianggapnya itu orang pinter. Padahal nanti bisa saja malah jadi malpraktek dan sebagainya, bisa saja itu malah jadi dukun dan sebagainya. Nah, itu pentingnya memaklumatkan diri agar masyarakat itu tidak salah dalam berobat ya. Kalau dalam hal misalkan ilmu fikih dan sebagainya, ya masyarakat tidak akan salah, umat tidak akan salah dalam mencari solusi dari keagamaannya, dari Islam itu. Maka pentingnya kita memaklumatkan diri bahwa ketika misalkan kita ahli Quran, ahli tafsir, ya kita memaklumatkan diri bahwa kita ahli tafsir, ahli Quran, ahli fikih dan sebagainya. Namun ini status ya, bukan sebagai profesi, karena ketika kita berpatokan sebagai profesi, bisa saja profesi itu malah justru akan mengekang kita, akan membuat kita tidak bisa mempunyai dampak yang lebih banyak. Misalkan dokter itu kalau dianggapnya sebagai profesi, bukan sebagai status dia, sebagai keilmuannya dia, maka dia hanya mau mengobati orang ketika orang di rumah sakit, ketika di tempat prakteknya. Kalau di rumah misalkan ada orang yang tetangganya misalkan dalam keadaan tiba-tiba pingsan ataupun tiba-tiba mengalami suatu kecelakaan atau mengalami suatu hal yang sakit yang perlu didiagnosa dan sebagainya, maka ketika dia kok hanya mengandalkan profesinya, dia tidak segera menolong. Justru ketika itu yang penting adalah statusnya, bahwa dia statusnya sebagai dokter ya, yang tahu ilmu kesehatan. Ketika ada orang yang seperti itu darurat, ya maka dia bisa melakukan pertolongan pertama. Nah, karena apa? Karena menganggap bahwasanya dia itu ya bukan profesi, dokternya itu sebagai statusnya dia ahli kesehatan. Nah, kemudian kalau yang dikatakan oleh Gus Khofur itu ada perbedaan penting antara ilmu, dalam hal ini adalah ilmu yang biasanya orang-orang yang khusyuk itu ataupun orang-orang yang keyakinannya tinggi itu akan kurang dalam hal intelektual. Kalau misalkan keilmuannya itu tinggi, maka intelektualnya mungkin akan kurang. Termasuk di sini adalah misalkan perbedaan antara pesantren dengan universitas ataupun kampus.
itu akan sangat berbeda karena fokusnya kampus itu adalah intelektual, sedangkan pesantren adalah batiniah. Bukan pesantren, lebih ke misalkan ya keagamaan lah. Itu berbeda karena memang fokusnya itu berbeda. Secara teori juga berbeda. Dalam hal ini adalah kampus itu lebih mementingkan ataupun lebih fokus pada intelektual, sedangkan yang bisa masuk logika lah, misalkan ketika seorang itu mempunyai pendapat yang tidak masuk akal, maka ya akan kurang untuk dipercaya. Bahkan ketika dia sudah mempunyai intelektual yang tinggi, orang yang ahli logika, maka sesuatu itu ya harus masuk ke logika. Hal-hal yang tidak masuk dalam logika akan tidak masuk dalam prinsipnya dia. Berbeda dengan pesantren, misalkan lebih banyak ke ketauhidan, lebih banyak kepada keimanan, maka nantinya itu intelektualnya agak kurang ya. Dalam hal ini misalkan dicontohkan ya, tadi disampaikan oleh Gus Baha mengenai bahwa beliau itu tidak mau memastikan dalam hal ini adalah karena beliau itu meyakini bahwa dirinya tidak mempunyai kewenangan dalam dirinya sendiri. Bahkan karena apa, ketika kita memastikan misalnya diundang untuk hadir besok, itu kita belum bisa mengatakan bahwa ya pasti saya akan datang. Nah, karena apa? Karena kita tidak mempunyai kendali terhadap diri kita sepenuhnya. Nah, maka tidak bisa memastikan ini, itulah yang apa istilahnya ya, yang lebih menyatakan keimanan. Orang-orang yang seperti itu sangat menggantungkan semuanya itu pada Allah, ya tentunya itu yang keimanannya lebih tinggi. Tapi orang yang mempunyai intelektual itu juga wajib, karena tetapi biasanya orang-orang yang keimanannya tinggi maka intelektualnya akan kurang. Orang yang intelektualnya tinggi maka keimanannya ataupun ketauhidannya, dalam hal ini ada keyakinannya itu akan kurang, kepasrahannya dirinya itu akan kurang, karena hal-hal yang tidak masuk logikanya dia maka akan kurang dipercaya. Nah, berkaitan dengan itu juga Gus Shofir menyampaikan bahwasanya Nabi itu mempunyai 4 sifat wajib yang wajib dimiliki oleh seorang nabi, yaitu siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Nah, kenapa fatonah ini ditaruh di belakang? Karena ya harus meyakini bahwasanya siddiq, tabligh, siddiq itu kan berarti orang yang benar, kemudian tabligh itu menyampaikan, kemudian amanah itu dapat dipercaya, dan fatonah itu mempunyai kecerdasan. Maka kecerdasan ini digunakan untuk membantu ya, digunakan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan keamanahan, atau yang pokoknya bisa dipercaya penyampaiannya itu, amanahnya itu, karena ya mempunyai sifat amanah, tapi karena juga mempunyai sifat intelektual dalam artian kecerdasan, fatonah tadi. Nah, kemudian juga dikatakan bahwasanya nabi-nabi itu memang diangkat sebagai nabi itu pada usia muda, ya teman-teman. Para nabi itu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi itu pada usia muda. Karena apa? Karena ya memang penyempurnaannya itu sambil jalan. Nah, misalkan sambil kita mencari kecerdasan intelektual itu, yang nantinya bagaimana cara kita menyampaikan, cara Nabi menyampaikan kebenaran ilahiyah ataupun ketauhidan itu kepada umatnya melalui ya tadi itu sifat-sifat kenabian, termasuk salah satunya adalah kecerdasan tadi atau sifat fatonah. Maka penting dalam hal di kampus, terutama kampus yang mempunyai dasar nilai keislaman seperti halnya misalkan IAIN dan lain sebagainya, itu akan lebih komplit, akan lebih bagus. Karena apa? Karena selain sisi akademis yang sifatnya ilmiah, itu juga dibarengi dengan sisi keimanan, sisi keislaman yang sifatnya adalah keyakinan, sifatnya adalah doktrinasi atau ketauhidan. Nah, ini penting karena memang dua-duanya sangat dibutuhkan oleh umat ini. Tapi yang jelas adalah ketika kita mempunyai suatu keahlian dan itu berkaitan dengan agama, juga jangan jangan menyembunyikan diri, jangan minder, karena ada baiknya, dan itu justru dianjurkan kita itu memaklumatkan diri bahwa kita misalkan ahli hadis ataupun hafidh ataupun mempunyai keahlian lain tentang
ilmu agama ya wajib juga untuk disiarkan, wajib juga untuk dimaklumatkan. Agar apa? Agar umat tidak tersesat pada atau mencari guru di tempat yang salah, karena memang kita mempunyai pertanggungjawaban keilmuan. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ini audionya kurang bagus ya, karena memang dari sananya seperti itu, agak gemprungsung gitu, dan memang ketika dibenerin itu malah justru nggak bisa ya. Jadi lebih baik memang apa adanya seperti ini, tapi insya Allah masih bisa disimak gitu teman-teman, walaupun dengan tentunya dengan ketelitian, dengan ya disimak secara fokus gitu ya. Mungkin agak mengganggu tapi nggak masalah nggih. Yang penting semoga itu menjadi keilmuan yang bisa kita terima, menjadi amal jariah bagi Gus Baha Ghos Ghaffur, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, yang berkah dan berkahi pada kehidupan kita semua. Semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha di channel ngaji kita ini teman-teman. Dan apabila ada masukan, kritik, saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.